Ya. terkait Virgon, kabarnya dia naik banding dalam kasus perceraian. Ya, terima kasih ya waktunya. Jadinya hari ini ya 24 November 2023. Jadi kalau kita hitung dari putusan Virgon pada waktu itu kan tanggal 10 hari Jumat ya, 10 November 2023. Jadi kalau dihitung batas waktu banding sekarang kan 14 harinya. Jadi tadi siang kita sudah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Jadinya kita ajukan ke Pengadilan Tinggi lewat Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kasus Virgon jadinya naik banding. Naik banding Mas ya? Ya. Kenapa alasannya? Karena ada beberapa hal yang kita tidak sependapat dengan putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat. Namanya ada beberapa hal ya. Ada 3 atau 4 item. Salah satunya tentang royalti ya. Itu karena di situ tidak ada semacam kepastian hukumnya, tidak ada. Kalau menurut analisis dari kami ya, karena di situ juga membentang ya, mulai kapannya juga tidak ketahuan, terus yang menjadi objeknya juga tidak jelas karena juga judul lagunya juga ada beberapa hal yang keliru. Tapi itu terkait soal yang 12M sendiri dari pihak Virgon apa menanggapinya? Responnya gimana? Karena kan dari putusan pengadilan mengiyakan atau menyetujui ya? Kalau 12M ya 10 kalau nggak salah masalah A, terus masalah yang 2M kalau nggak salah 3 ya. Itu kan nggak dikabulkan. Berarti faktanya seperti apa Mas? Karena mereka bilang bahwa 12M disetujui gitu kan oleh pihak majelis hakim. Tapi dari pihak Virgon sendiri seperti apa nih? Tadi Mas bilang bahwa 12M itu tidak disetujui sebenarnya. Tidak. Kalau teman-teman nanti bisa lihat di SIPP Pengadilan Agama ya, kan bisa dicek itu putusan pengadilannya. Kita nggak meng-create sesuatu yang nggak masuk akal atau kita nggak mengada-ada lah ibaratnya. Memang kenyataannya tidak disetujui. Jadi yang disetujui kan puluhan juta doang. Apa aja Mas yang puluhan juta itu? Apakah biaya nafkah anak, apakah muta atau ida? Jadi ida cuma puluhan juta lah. Terus juga muta itu juga puluhan juta. Terus nafkah juga puluhan juta. Jumlahnya puluhan juta, nggak ada yang besar, nggak ada yang besar. Jadi kalau dibilang disetujui 10M, 2M itu nggak benar ya. Bisa dicek itu di SIPP Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jadi di situ kan semua orang, semua pihak bisa melihat, bisa download juga. Berarti ada kisaran 100 jutaan, cuma 100 jutaan ada lah ya? Nggak sampai ya. Nggak sampai ya? Itu termasuk royalti atau lain sendiri? Royalti itu kan di butir 8 ya. Itu dia beda sendiri itu kan. Di situ disebutkan bahwa lagu ABC itu merupakan harta bersama, cuma nggak disebutkan mulai kapan dihitungnya dan itu milik siapa. Itu ada pihak ketiga juga kan di situ. Jadinya pandangan kita mengenai royalti nanti coba kita masukkan di dalam memori banding ya nanti di pengadilan tinggi. Oke, berarti saya garis bawahi bahwa tuntutan 12M itu sebenarnya tidak ada. Saya garis bawahi, maksudnya disetujui oleh hakim. Permintaan dia ada 12M, tapi yang dikabulkan sama hakim nggak ada. Oke, yang menarik di sini mengenai royalti itu sudah ada aturan hukumnya sendiri belum sih di undang-undang Pernikahan? Kalau dari aturan hukumnya yang kami pahami belum ada ya. Jadi itu juga majelis hakim menyadur dari pendapat ahli, dari satu ahli. Dia tidak melihat tidak melakukan mengcompare dengan ahli yang lain. Jadi hanya satu keterangan aja yang dijadikan semacam panduan buat majelis hakim, dan itu juga non executable, jadi nggak bisa dijalankan itu. Seandainya itu dijalankan ya nggak bisa dijalankan karena menyangkut pihak ketiga juga. Alasannya kenapa sih mungkin majelis sendiri artinya mengiyakan pengasihnya soal royalti? Kita belum pelajari lebih lanjut, cuma yang jelas
dia hanya menyadur pendapat dari ahli aja, itu aja yang saya baca dari salinan putusannya. Makanya untuk lebih detailnya nanti kan kita masukkan dalam memori banding. Ahli sendiri punya patokan apa mas ketika memberikan pendapatnya terkait hak royalti? Pendapat ahli kan bisa baca di putusan pengadilan ya, kurang lebih berpandangan kepada bahwa itu merupakan pendapatan yang diperoleh pada saat perkawinan, jadi dianggap harta bersama. Mas Nis, tapi pada dasarnya Inara sendiri memang ada hak ya untuk royalti lagu itu ya? Ya kalau kita kan dari Virgon ya, kalau dibicarakan Inara berhak apa tidak ya nanti putusan pengadilan kan. Kalau menurut versi dari kami, kalau dibilang ada hak atau tidak ya, kita kalau dari Virgon ya lebih baik tidak ada hak kan gitu, karena kan banyak dibilang bahwa merupakan suatu inspirasi atau apa gitu kan. Cuma kan kayak contoh lagunya ya mungkin kayak lagunya Galunggung Meletus gitu, inspirasi gitu, terus kita ngasihnya ke siapa gitu kan. Terus misalnya ada lagu Iwan Fals yang lain yang masalah Tampo Mas Tenggelam, inspirasi kayak gitu kan, gimana, apakah inspirasi itu kita kasihkan ke Tampo Mas apa Galunggung? Bang, tapi Tapi dari bicara Inara sendiri ada tuntutan nggak sih Bang? Apa? Dari Inara sendiri ada tuntutan nggak sih tentang royalti itu atau minta atau bagaimana? Gitu? Di permohonannya ada. Permohonannya ada. Mas, berarti Inara nggak punya andil ya dalam semua lagu Virgon ya yang dituntut itu sendiri? Nah aku nggak tahu lah itu. Nggak tahu ya. Permohonannya ada itu Ada kalau permohonan. semua berapa lagu Bang yang Yang itu 3 kan. yang di 3 yang tutup? Bang, bicara undang-undang kan sebenarnya tidak ada hak royalti Bang. Ketika kita bicara undang-undang pernikahan. Kalau ya. royalti kan ada. Hah? Undang-undangnya kan terpisah antara harta bersama. No. Maksud saya tersendiri. harta bersama dalam undang-undang pernikahan. Apakah ada soal Kalau royalti? ini kan undang-undang pernikahan sendiri, mengenai haki kan sendiri. Aha. Dan ini kan mau diambil alih disadur jadi harta bersama kan gitu. Iya. Cuma kan ini apakah berhak apa enggak, ini kan tentatif ya. Jadi debatable kan itu. Itu aja sih teman-teman. Lalu terkait Karena